Halo sahabat MCO Channel dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini MCO Channel akan membahas soal ujian administrasi perkantoran ya, yang salah satu soalnya adalah membuat mail merge ya, mail merge atau mail merger ya. Nah, untuk soalnya di sini diminta untuk membuat surat tugas ya, surat tugasnya seperti ini ya, surat tugas seperti ini. Nanti kopsnya disuruh membuat sendiri. Surat tugasnya di sini formatnya harus seperti ini ya, lengkap. Ini ada nama, data, tugas di mana, tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian surat keterangannya, demikian surat tugas yang diberikan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seterusnya. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolahnya, ini contohnya SMK Gemaripa ya. Terus disuruh buat sampai sini ya, jadi sampai bawah nih ya, sampai ada kaki suratnya ini disuruh buat sampai situ pokoknya. Kemudian ditentukan surat wajib dibuat sampai sini, ukuran kertas A4 dan font size-nya adalah Times New Roman 12 ya. Karena kemudian database-nya diambil dari sini, database-nya dibuat di Excel ya, suratnya tadi dibuat di MS Word, sementara database-nya dibuat di Excel. Nah, di sini misalkan nanti di sini suruh dibuatnya di Excel. Nah, baik, jadi intinya ini ada dua dokumen. Yang pertama ada dokumen berbentuk surat yang dibuat di Microsoft Word, dan ada dokumen data yang dibuat di MS Excel. Kemudian nanti kita gabung dengan Mehmet. Baik, untuk tugas pertama, langkah pertama itu terserah ya, jadi bisa membuat surat dulu di Word atau juga boleh juga membuat database-nya di Excel dulu. Baik, sekarang kita coba, sekarang kita buat dulu suratnya. Oke ya, kita buat dulu suratnya. Nah, misalnya nih surat tugas sudah kita buat di sini ya. Kan tadi dibebas membuat kop suratnya, jadi kita buat saja seperti ini kop suratnya. Kemudian ada logonya, nanti logonya silahkan dibuat seperti apa. Nah, ini surat tugas, nomornya kita kosongkan karena nomornya nanti ada di database dari Excel. Namanya juga kita kosongkan, NIP kita kosong dan seterusnya, data kita kosongkan ya. Untuk data yang sama kita isi dulu ya, karena ini sama ya, semuanya sama seperti ini. Untuk tanggal suratnya sekalipun kita kosongkan karena adanya di database di Excel. Terus kita buat sesuai dengan permintaan tadi sampai kaki surat seperti ini. Nah, setelah kita membuat surat tugasnya, format surat tugasnya sudah lengkap sesuai dengan permintaan soal, baru kita pindah membuat database-nya di Excel. Oke, mari kita lihat database-nya yang di Excel ya. Oke, database-nya di Excel. Nah, dibuatnya harus seperti ini ya. Jadi headernya itu ada di baris pertama ya. Jadi data harus dibuat mulai dari sel A1. Jadi di baris pertama ini adalah berisi header ya, header kolom untuk datanya. Ini ada nomor surat, ada nama, NIP, jabatan, tugas, hari tanggal, waktu pelaksanaannya tugas, waktunya kapan, tempatnya di mana, tugasnya, kemudian tanggal suratnya berapa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data ya yang harus diisi. Kemudian di sini misalkan ada datanya ada 10 lah atau ada berapa, nanti bisa ditambah atau dikurang. Nah, oke, setelah ini sudah jadi dibuat ya, katakan ini dibuat ya dulu, dibuat sampai selesai dulu. Harus seperti ini ya, jadi jangan dipindah-pindah posisi selnya, pokoknya dari A1 dan seterusnya urut. Nah, kalau sudah jadi, kita kasih nama, misalkan kita kasih nama filenya database ujian gitu ya, atau apa saja, yang penting dikasih nama. Kemudian kita simpan dalam satu folder dengan dokumen surat tadi ya, kita simpan di satu dokumen. Jadi ini kita simpan di dalam satu dokumen ya, disimpan di dalam satu dokumen. Nah, ini satu dokumen ya, misalkan ini di dalam satu folder ya. Jadi kita buat folder namanya soal admin misalkan.
ya, dibuat dalam satu folder ini. Nah, setelah dokumennya sudah jadi, ya, kemudian kita pindah ke surat lagi. Kita masuk ke surat ya. Jadi pastikan sekali lagi, ya, pastikan database-nya sudah benar. Kemudian tadi suratnya juga sudah benar. Nah, kemudian kalau sudah, kita masuk ke surat ya. Kita masuk ke surat lagi. Nah, kemudian di surat ini kita klik menu My Links ya. Jadi kita klik menu My Links. Ini ada My Links, kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian kita pilih Select Recipients ya. Kita pilih Select Recipients. Kita klik di sini tombol panah kecilnya. Kemudian di sini kita pilih yang Use Existing List ya. Kita pilih Use Existing List. Kita klik. Nah, setelah itu kita panggil dokumen database-nya ya. Tadi disimpannya di mana? Kita cari saja. Tadi kan database-nya namanya database ujian ya. Tadi Excel-nya kita klik. Nah, dia sudah muncul di sini. File name-nya, kemudian kita open. Nah, tadi misalkan setnya kita kasih data surat tugas ya, setnya ya. Kemudian kita oke ya, kita oke. Nah, kita oke. Setelah kita oke, sebenarnya sudah masuk ke sini. Nah, kemudian kita pilih yang Insert Merger Field ya. Insert Merger Field ini kita klik tombolnya, klik. Nah, di sini sudah ada ini. Ini sudah ada sesuai dengan header yang ada di kolom tadi. Nah, kita pindahkan dulu kursornya di sini. Misalnya di nomor surat ya. Di nomor surat ini kita pindahkan dulu kursornya di sini, kemudian kita pilih Insert Merger Field. Kita klik yang nomor surat, tag. Nah, maka dia akan pindah ke sini ya, simbolnya, datanya akan pindah ke sini. Kemudian kita pindah ke nama kursornya. Kita pindah ke nama, kemudian kita balik ke Insert Merger Field. Namanya kita klik ini, nama. Terus kita pindah ke sini, kita pilih, klik lagi di sini, ini NIP ya. Kita pilih NIP. Ya, jadi munculnya seperti ini ya, tanda seperti ini. Jabatan. Insert Merger Field, jabatan. Kemudian ke tugas, Insert Merger Field, tugas. Kemudian hari tanggal tugasnya kapan, kita ke hari tanggal. Waktunya kapan, kita ke waktu. Ya, mudah ya, seperti ini saja. Kemudian ke tempat ya, ke sini lagi tempat. Nah, kemudian terakhir adalah tanggal surat. Nah, sudah masuk semua fieldnya. Kalau sudah masuk semua, kita bisa lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya dari preview results ya. Preview results kita lihat, kita klik. Nah, tuh sudah langsung di sini masuk. Ini nomor suratnya, nomor surat tugasnya, namanya ya, di field pertama tadi Mas Mugiono dan seterusnya, tugasnya apa, di mana, tanggal suratnya sudah ada. Nanti tinggal di print, dikasih kepala sekolah untuk tanda tangan. Nah, kemudian kita lihat perubahannya ya di field 2 ya. Di sini record ya, ada record ya, fin ya. Di sini yang kedua. Nah, kita klik yang kedua, itu sudah ganti namanya, Bimantara. Yang ketiga ini, yang keempat ini ya, yang kelima ini, dan seterusnya sampai tadi ada 10 misalnya. Ada 10 yang terakhir. Nah, demikian sobat-sobat, sangat mudah ya cara membuat Mailmat. Jadi yang penting dokumennya, suratnya di Word, database-nya di Excel, kemudian kita menggunakan linknya, menggunakan Mailmat atau My Links ya. Nah, tadi saya ingatkan kembali tadi database-nya tadi di sini kita kasih nama .cst ya. Ini kan aslinya adalah, kalau aslinya kan di sini set 1 ya. Jadi aslinya itu kalau di awal itu namanya set 1 ya, set 1. Di set 1 ini kita rubah namanya, tadi saya rubah menjadi data, saya rubah menjadi data surat tugas begitu. Makanya tadi munculnya .st waktu kita cari dokumennya. Oke, demikian adik-adik, sangat mudah ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini sudah jadi ya, tapi nanti tinggal
finishingnya misalkan mau kita print, berarti kita klik yang ini ya. Kalau mau print kita klik yang ini. Kalaupun ada kesalahan mau kita edit pun nanti dari sini. Contohnya begini ya, kita klik di sini, kita muncul, klik di tombolnya. Kemudian kalau mau print di sini. Nanti bisa print per dokumen atau 10, semuanya bisa ya. Kalau cuma satu nanti tinggal dipilih. Misalkan saya pilih print ya. Nah, kalau di tempat yang muncul kita pilih yang current ya, yang current record. Nah, nanti kita print satu saja, terus di print saja. Tapi kita nggak mau print ya, ini hanya contoh saja. Kalau mau semua ya print aja semua. Kalau mau print semua ini berarti dari misalkan dari 1 sampai 10 ya. Kemudian oke, print semua. Nah, oke, kemudian kalau misalnya ada yang mau diedit, kita pilih yang edit individual dokumen ya, klik edit individual dokumen ini, kita klik, kemudian kita pilih yang mana. Misalkan ada dokumen salah yang nomor 3 ya, nomor 3 to 3, oke, 3 to 3. Oh, ternyata di sini namanya Cecilia yang ketiga. Misalkan mau kita edit apanya, mungkin nipnya yang salah atau apa, nanti sudah salah, kalau sudah dibetulkan, misalkan nih ada kesalahan di mana, pokoknya tinggal diganti ya. Mungkin nipnya salah, misalkan ini harusnya, misalkan oh ini harusnya 8 kok jadi 3 ya, kita ganti 8 ya. Oke, kalau sudah kita ganti 8 selesai, nanti kita tinggal print ya. Nanti tinggal printnya dari sini, file print ya, file print. Nah, oke, kita print surat cukup yang data nomor 3 tadi, karena ini sudah berdiri sendiri ya, dokumen ini sudah berdiri sendiri seperti itu. Oke ya, udah ya. Jadi ini kalau sudah di print sudah, kita keluar lagi ya, ini tidak usah disimpan ya. Jadi ini kita kembali ke sini lagi. Jadi waktu kita edit tadi muncul satu surat ya di dokumen baru ya, muncul satu surat di dokumen baru, kita edit kemudian kita print seperti itu ya, mudah sekali. Oke adik-adik, demikian saja, mudah-mudahan dipahami. Nanti kalau belum jelas silahkan diulang-ulang kembali, di bagian mana kurang jelasnya tinggal diamati, diulang kembali ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi, ketemu dengan materi yang berbeda. Bye.